Jadi kita menyambung pengajian kemarin lah, halaman 181. Suci ada 3. Jadi jatuhan dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung man zakkaha, orang yang membersihkan dirinya. Wa qad khaba man dassaha, sungguh rugi orang yang mengotori dirinya. Jadi tema kita pagi hari ini mensucikan diri supaya kita selamat. Itu biar jadilah. Suci ada 3. 1 ya. Suci pada syariat, ialah suci badan dan pakaian, dan suci juga tempat dari segala najis. Dan harus suci juga dari hadas kecil dan hadas besar. Yang demikian syarat sah dari sembahyang. Ini syarat sah sembahyang kalau benar. Jadi kalau betapa sih dipilah ini baju pakai sembahyang kadang ya belum tentu bersih itu suci. Selain Islam kan asal bersih aja lah. Air yang dipakai bersuci kayak tahunya. Jadi air yang dipakai bersuci, air suci menyucikan. Jadi air mustamal ada bisa dipakai untuk mencucikan dari najis. Bahwa dia sembahyang ada walaupun bersih belum ada saja karena ada suci. Jadi diatur dalam fikih tentang mencucikan pakaian, badan, dan tempat lah. Dan itu syarat menurut orang-orang sufi supaya jangan timbul persaklahan. Kemudian Nabi tidak mayuri buka ila mala yuri buka. Ini harus ada mayuri buka ila mala yuri buka. Tinggalkan apa yang meragukan engkau kepada yang tidak ragu. Ya, aku aja ini kan dulu lah. Ada pakaian anak pinjam pakaian ini akor pakaian buruk tapi lebih suci ya ada orang kita juga karena kita tidak tahu caranya mensucikan pakaian itu. Nah, jadi jualan balik aktif caranya itu. Nah. Kalau laundry, nah ini bahaya laundry ini. Kadang-kadang orang bertakun tuh kamu anak bingung tuh campur dong di situ. Cara mensucikan asal bersih ini sudah pada kawan itu. Terutama pakaian-pakaian sembahyang atau pakaian ibadah supaya jangan timbul di sini. Nah, suci juga ada kalahku makanya. Oleh karena itu Nabi tinggalkan apa yang merugikan meragukan kepada yang kadang meragukan. Kayak jalan misalnya ada orang jalan tarekat, ada jalan maikat, ada jalan dekat mana. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada nang suci. Nang suci salah satu mana karena dikatakan di sini dalam Al-Quran sudah dikatakan qad aflaha man tazakkaha. Nah, hanya yang kedua. Kedua, suci pada hakikat. Ialah pada hakikat diri ini suci. Karena diri pada hakikat dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad adalah mula-mula yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala. Itu Nur Muhammad adanya sebelum adanya alam semesta. Salah ilmu itu alam. Jadi hanya pakai alif. Itu Nur Muhammad adanya sebelum ada alam semesta. Itu belum ada lagi manusia, ada biotahi dan sebagainya lagi. Jadi itu Nur Muhammad adanya sebelum adanya alam semesta. Ini menurut Nabi, bukan berpendapat lah. Di alam semesta ini ada kotoran.
ada najis. Syarat mencucikan diri pada hakikat ini, syarat mencucikan diri pada syarat, kalau syarat mencucikan diri najis dengan air yang mutlak. Nah, kalau syarat mencucikan diri pada hakikat, artinya mencucikan diri sebenarnya, nah pada hakikat sebenarnya. Pertama ya, kepercayaan harus sempurna, jangan sampai ragu. Dan keyakinan pun harus sempurna bahwa diri normal. Jadi jangan sampai berubah. Pertama kepercayaan, kedua keyakinan, dan terakhir rasakan. Kalau berubah, kalau tersalah. Kenapa? Jelas sudah dalam jalan Nur Muhammad ini bahwa dirinya kan pada syariat ada hubungan dengan nama Tuhan, Tuhan ada hubungan dengan nama Nabi, dan Muhammad kan nama Nabi. Ini kalau dipandang pada syariat, Faidah bila bil hakikati anna nur wa nurjat wa anna Muhammad jatus salibah. Apa dipandang pada hakikat, pandangan orang kelas tinggi itulah, bahwa itu nur, orang dulu mengatakannya nurjat, bukan nama, itu diri sudah. Dan bahwa itu diri jatuh syarikat jadi nama dia yang Muhammad. Jadi kalau dari mutus saya mujma pada hadat, pada martabat wahdah ya, kumpulkan apakah ada Nur Muhammad. Nah, kalau nur diri bagi Tuhan, diri Tuhan suci. Muhammad diri Nabi, di Nabi mulia, dia suci dan mulia. Ini cara mencucikan diri pada kita. Pertama, keimanan harus sempurna. Jangan sampai ragu juga, jangan kalau ingin suci lah dan mulia, dan keyakinan pun harus sempurna bahwa diri nama. Kadang-kadang kita ragu mengalih sangkali dalam hari tampur buru-buru biar tahanan, biar terpaling aku orang mendahulu. Nah, orang dulu yang Muhammad, orang mendahulu, orang belum ada alamannya Muhammad ada. Itu diri kita orang dulu. Pepatah aja, pantun aja, mati ya betul. Pepatah dulu jangan. Orang bahari kan banyak ilmu yakinnya tuh. Kedua, perasaan diri Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mesra pada sekalian jasmani dan rohani sebagaimana mesranya air dengan tumbuhan. Jadi dalam kita bernapis lah. Nah kadang-kadang belajar lapis 2 kali tamat itu kada paham juga. Jadi tahap orang tu berkesah hanya paham ngapain belajar ngapain aja guru. Jadi guru mengajari sekadar belajar ini baca aja kita itu. Nah, jadi kayak inilah di dalam Durun Nafis itu kitab tasawuf tatua di kasir lah. Di situ dikatakan oleh mu'allif itu para pujian beliau begini, warrat tabduha ala muqaddimatin wa arba'ati busulin khatimah. Anak ini akan dipahami orang. Kalau kita belajar di Nafis gimana kan datang gitu. Bila kada kau menyimpulkan mamau dan atau mamau mana juga di berikutnya kan mamau ngaranya tuh. Jadi ujar pengarang Durun Nafis warot tabduha alam qaddimatin wa arba'ati pusulin wa khatimah. Artinya aku susun ini salah, aku susun ini kitab yang harus saja ada tebal paling 40 halaman. Makanya waktu dijadikan cendera mantap di pelanggaran kitab ini bingung orang itu seberatan biar aja siapa tahu itu pusat
di bawah profesor apa 4 biji kadal mana dok, baginya tipis-tipis, baginya kira mikiran umatnya, mikiran lebih sempat gantian dulu jadilah biar nanti mempelajari tahu tuh lah. Aku susun ini kita bernapis apa tidur napis muntiara nambarus. Ada juga Kiai Haji Adrani mengarang Permata Indah. Sekalinya arwah Haji Hamzah atau Haji Hamzah datang ke rumah kan kayak apa? Kami mana? Oh, kesana tuh. Karena aku dianggap kakak Tuhan di Darussalam ya Allah. Pemulaan datang ke Palangkaraya ini. Karena aku Darussalam, Katuha, ini datang aku kalau aku kayak apa kayak ini. Palangkaraya kita tahu salah bujurnya. Kalinya ada penuntut dalam bak ikut banan, yang ada karuan ya Allah. Nah ini yang perlu diketahui. Karena memandang ketua Islam itu jangan pandang siapapun jangan sumbernya ini. Nah dari mana itu yang dilihat? Ada di hadis kah? Itu ada hubungan kah? Kan Tuhan Nabi itu. Nah. Jadi aku susun ini kitab bernafis ala muqaddamatin atas muqaddimah kata penduluan. Ini yang melamakan keyakinan, melamakan keimanan, lawan yang merusak ibadah. Ternyata yang dimaksud melamah keimanan keyakinan ragu, dan yang membatalkan ibadah adanya riya, adanya sum'ah, adanya ujub di batin. Ini bisa merusak dari amal ibadah lah. Itu yang dibicarakan pada mukaddimahnya. Al-Muqaddimah aku di dalam kitab yang pertama 4 masalah sah dan bermanfaat dan simpan harga. 4 masalah sah dan bermanfaat itu aja. Jadi yang pertama tawasul bahagia baca-bacaan, apalagi kan nabi, jangan para nabi dan rasul, ada para wali, jangan orang-orang saleh, kepada orang tua, kepada guru-guru lah. Kan ada dituliskan 3 kali coba baca Fatihah itu jangan mansur, jangan ada dibaca tanda balas jasa dengan para nabi dan para rasul lah. Jadi yang kedua, yang ketiga, yang keempat ada di simpan bahagia lah. Wa'an bati pusul dan 4 pasal. Nah ini 4 pasal. 1 Tauhidul A, atau ma'rifatul af'al. Yang kedua tauhidus sifat atau ma'rifatus sifat. Dan yang ketiga ma'rifatul asma atau tauhid asma atau ma'rifatul asma. Yang keempat tauhidul zat atau ma'rifatul zat. Nah, kalau bahari orang di 4 macam nipang nah rasa iya bahari rasa iya sudah bahari panjang ceritanya 4 macamnya bahari. Jadi bahari kalau ada orang bicarakan Nur Muhammad udah berubah saat-saat aja. Berubah hari kata di juga sekalinya sekolah tanggung lah bakal kancang orang tua ada bertamparan kan di pasaran sudah mampir itu bertamparan dari jarak ruang musim menjahil. Samian Tuhan tahu takonya kawan perbuatan Tuhan bilang nyapa sama-sama perbuatan Tuhan muncul dari ini kalau menjadi kisah. Nah jadi tauhidul af'al lawan ma'rifatul ali sama artinya. Kalau tauhidul af'al menanamkan keimanan dan keyakinan,
bahwa yang berbuat apakah perbuatan baik atau jahat datangan dari Allah. Ini artinya tauhidul af'al. Kalau ma'rifatul af'al memandang atau musyahadah yang berbuat hanya Allah, baik atau jahat. Ini artinya ma'rifatul af'al. Jadi tujuan tauhidul af'al untuk menyempurnakan ma'rifat. Yang kedua ma'rifatus sifat. Tauhid sifat dulu. Merasakan sifat itu Tuhan itu banyak, kurang-kurangnya 20 sifat yang wajib kita ketahui. Itu kan muta'alliq kepada diri kita, dipinjamkan kepada diri kita, sehingga kita melihat, mendengar, menghendaki diri. Tapi kan seperti Tuhan. Kenapa pandangan kita terbatas? Kalau pandangan Tuhan, penglihatan Tuhan kan terbatas, kekuasaannya demikian. Ini ngarannya ma'rifatus sifat. Kalau pandangan ngarannya ma'rifatus sifat. Nah, kemudian yang ketiga ma'rifatul asma, memandang tauhidul asma, mengesahkan nama Tuhan banyak, tapi mempunyai nama hanya satu aja. Nah, ma'rifatul asma ini mengenal nama-nama Allah. Kemudian ketiga, keempat ma'rifatul zat. Tauhidul zat, mengesahkan diri Tuhan, bahwa Tuhan Esa lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, dan boleh dikatakan juga ma'rifatul zat, mengenal zat Tuhan. Nah, keempat asal ini, hubungan diri dengan Nabi tidak ada ya. Ini hubungan diri malaikatun nafsinya pada laisa biha aja. Ini kayak ini, laisa biha. Jadi 4 pasal mulai tauhid af'al, tauhid sifat, tauhid asma, tauhid satu, laisa biha, tidak ada pada 4 pasal tersebut multahikatun nabi, hubungan diri menjadi syarifah meminahnya, hubungan diri Nabi tidak ada. Yukhafu ala dikhawatirkan mati dalam keadaan sulha, hubungan diri Nabi tidak ada. Itu yang dikhawatirkan mati dalam keadaan suhotimah, karena ujian Nabi dalam Al-Quran. Laqad ja'akum rasulun min, artinya sungguh atau berbanaran. Ja'akum, datang kepadamu, ini berbanaran datang kepada kamu. Siapa orangnya? Rasulun. Jadi dari Rasulullah kita menunggu siapa yang datang. Nah, itu saya baca di dunia. Nah, datang di sini Rasul Muhammad Rasulullah min anfusikum, dari diri kamu. Jadi 4 pasal terdahulu jangan langsung tidak ada hubungan sama sekali lawan Nabi. Nah, dikhawatirkan kalau ada pasal pasalnya. Kedua, kalau mati dalam keadaan suul khatimah. Arti suul khatimah ini ada 2, mati dalam dosa. Yang ketiga, mati dalam kafir, mengkafir selamanya kan. Jadi bahaya itu ada. Jadi yang ketiga ini berhubungan dengan kehidupan kalau kemasukan jin. Nah, Allah kata tegurin, ya jawab Allah adalah kita ini bertampar, menampar Tuhan, membalasi Tuhan.
bangkakan guru mereka menjadi di pas aku jadi kan. Kalau pas aku jadi orang Banjar tahu ini cempaka di sebelah ini pas aku jadi. Wah ini sudah ada penjajin lagi nyarinya ketemu juga aku. Dulu gurunya terakhir Guru Haji Abdul Samad ya. Soidinya ya. Itu wani bujur kan Allah duduk di kursi ya, di kursi itu Pak. Jadi dia analisa lewat Guru Haji Anak, ini analisa lah. Nang mana-mana kasih itu sih katanya lawasnya disebut juga. Pertama kan bisa sembayangan lagi. Yang kedua kada mampu menyandang. Kalau kada salah maaf jangan jauh-jauh lah. Gurunya aja, wah, kan kada mampu. Gunung aja kan sudah dikatakan dalam diskusi kuntu ganjan mahfian ahbatu an orapa bapalatu khalqalia. Itu hadis kursi ini. Aku ya Tuhan, aku senang bahwa dikenal orang. Siapa sih yang mengenal karena ada orang? Aku jadikan engkau Muhammad. Bertajali Tuhan kepada Muhammad. Itu nanti katakan Nabi kepada Jabir Nur Muhammad, kan nyatakan Muhammad dikitakan masalah tajali lawan zuhur. Supaya apa? Supaya diri ini ada hubungan di Tuhan diri Nabi. Kan kayak itu nah. Ini dimaksud diri yang bersih. Karena di alam hakikatnya tidak ada lagi langit dan bumi, manusia jauh lagi kan. Kalau mereka kata kayak manusia, amun berkira maka di langit banyak kali ke dunia. Ya kadang makan cadang minum malaikat itu. Kata kayak kita Pak, apa yang perintah Tuhan laksanakannya, sujud belawasan kita kan tahan kayak itu. Makanya 2 rakaat sembahyang umat Muhammad nih lebih baik dari 20 tahun ibadahnya Jibril. Alasannya kenapa? Ada di manusia ada hawa nafsu nih, lawan setan memaranginya itu. Bisa kata tagawi ibadah ya. Diperanginya, dilawannya, dibisik-bisikinya. Kaina tiap kaina tiap karena tagawi kada. Inna nafsa amaratun aladi wasibu-sibu setan ini nafsu setan ini bakal walisi dia kalau partainya bakal walisi supaya kayak apa kita ada melaksanakan. Nah, jadi kembali kepada sebenar-benar diri aman dan kitab disalahan nurani dari gangguan setan dan iblis. Nah, jadi dikhawatirkan bagi orang yang di jalan pasar dulu. Kalau kada mau pindah banyak atau pas sifat dulu. Ya, menyangka itu ini ketawakan aja kan. Ini kada paham lagi sekolah. Jadi yang ketiga khotimah. Aku susun ini kitab disalahan nur. Nah, dua lapis lah atas satu kata penduluan, 4 pasal wa khotimah kesimpulan. Ya khotimah kesimpulan kesudahan. Yang dimasuk ketidahan ya masalah di dalam Nurnafis kalau pada salah halaman 28 lah. Jadi ya pengarang Nurnafis telah mengijazahkan guruku. Siapa guru beliau? Syekh Umar Khot, murid dari Syekh Saman Ahmadani. Apa kata gurunya? Musyahadahkan Nur Muhammad, pandang diri Nur Muhammad. Mesra pada sekalian rahim dan batang tubuh. Sebagaimana mesranya air dengan tubuh Tuhan. Allah akan memperlihatkan diri dengan seperti itu. Karena badan kita yang kasar, ini kasar. Yang kasar ini terbentuk dari bulu, kulit, daging, urat, tulang, sumsum, otak. Kasar. Jadi kasar salah. Ada hubungan Tuhan Nabi kasar. Dan julmah itu dikatakan diri yang julmah gelap. Ada mungkin melainkan dengan wasitah Nur Muhammad di Darun Nafis bahasanya dengan wasitah Nur Muhammad lah. Kalau itu baca dengan Nafis lah dengan wasitah Nur Muhammad ya. Nah, di dalam Darun Nafis dengan wasitah Nur Muhammad. Artinya dengan perantaraan Nur Muhammad. Kalau bahasa saya sama dengan wasilah Nur Muhammad. Sama wasilah dan wasitah perantaraan
dipakai oleh zaman bahasa Tuhan, bahasa Nabi. Nah, bahasa Tuhan, ujar Allah, ulaika alladziina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu. Mereka yang ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, maka hendaklah cari kepadanya wasilah. Siapa wasilah kita? Lihat di hadis Sayyidina Muhammad Daniel. Nah, jadi bahasa Tuhan wasilah, bahasa Nabi wasilah. Apa arti wasilah bagi kita? Perantaraan lawan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara mengenal sebenar-benar diri. Sebenar-benar diri, apakah diri jasmani atau rohani? Pada hakikat sebenarnya menurut Nabi, bukan berpendapat min nuri Muhammadin, adalah daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah wasilah bagi kita berperantara Nabi sekaligus lawan Tuhan. Karena Nur pada hakikat diri bagi Tuhan Muhammad, diri bagi Nabi, kata wasilah. Karena jelas pada hakikat Tuhan menyatakan dirinya atau menempatkan dirinya hanya kepada Muhammad. Jangan dipisah-pisah. Ya Allah, itu terpisah juga. Nabi ada bakalan dapat sepatnya, apakah ada tidak jadi kita. Jadi masalah yang dikatakan khotimah kesudahan ini, nah sekarang ini menyimpun 4 pasal terdahulu. Maka ya Al-Quran hadis ketiga apa jatuhan apa itu kah sabah aminan masani wal Quran al-ajim jatuhan Nabi. Aku berikan kepadamu wahai Muhammad 7 ayat, maksudnya surat Fatihah, mengumpulkan 30 juz Al-Quran nih, ya kan? Ternyata 6 ayat mulai alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin tersebut di dalam ayat yang pertama bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu 5 kalimat, bi ismi Allah Rahman Rahim. Nah 4 meskipun dalam bi-nya aja pulang kan sudah dijelaskan sebenar-benar bi ya Nur Muhammad. Nur Muhammad dengan Allah, misalnya dengan Tuhan asalnya, karena lain belum ada. Sekarang lagi meyakini dirinya Nur Muhammad. Nah kena kembali sampai ke hadirat Tuhan, ini ngaran menyimpun, simpun ngarinya. Rumah kada simpun kan, awal bahasa simpun aja ya kalau. Bisa-bisa bahasa simpun jadi belajaran. Kenapa disikar aja yang nggak itu ini, apalagi ketika ada kartal mau. Itu karena jarak mati lenyap. Ini banyak contohnya. Nama amalkan sampai ke telinga aku, makanya payung taruh ke kawan mana ya. Nah ada orang niat sudah jalan ini dan tapi contohnya kan. Maka pakar-pakar juga, pakar ilmu juga, pakar ilmu yang tidak pakar kan. Nah ini kalau tahu, yang ada tahu ini ya tekan 4 macam ini. Tinggal kasih sayang Tuhan aja. Lagi kalau nang dapat jalan ini, nah kalian lagi juga bukan bersembahyang, berpuasaan lagi bahasa gitu. Jadi ganjangnya lemukan aktif dalam kubur. Nah berarti kita baca pulang. Apalagi tadi. Jadi kedua perasaan diri Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesra pada sekali jasmani dan rohani sebagaimana mesranya air dengan berubah. Firman Allah Subhanahu wa taala jadi Tuhan dalam Al-Qur'an, ya khruju min baini farasi wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Ajmar ada di surah Ajmar. Nah ini kok belajar nih jarang guru bicarakan kan, sudah adanya kitab ini belajar 4 juga alhamdulillah kan sampai karangan nih kalau aku tahu di Banjar aku orang Banjar lah.
Saigon pakai sin besar kah ada kah? Karena itu fa di situnya fa tapi yang bukan. Terus Saigon salahan aja tuh kita kadang Saigon. Artinya jadi jatuhan keluar dari tahi dan darah susu yang bersih. Coba lihat di ayat. Percampuran di antara tahi apa hukumnya tahi? Najis kan? Darah apa? Juga najis. Perkumpulan antara tahi dan darah keluar apa? Susu yang bersih. Sedap bagi yang minum. Kita membicarakan suci padahal ini Nur ini nama Tuhan, iya kan? Muhammad nama suci ini sudah. Apalagi Nur diri bagi Tuhan Muhammad diri bagi Nabi. Mujma tasimpun pada diri. Apa nang keluar jar alhamdulillah jangan tiba-tiba ingat aja ya tanah warat di sini aja sih ya tanah warat bainahuma. Nah al jalal wal jama jar almarhum Rizan ingat mana aku memancar dari keduanya, dari Nur lawan Muhammad memancar. Dari nasuci lawan nasuci kan kumpul memancar. Apa nama memancar? Jalal, nur jalal, nur kebesaran Tuhan dalam diri kita. Wal jamal dan nur keelokan. Ini nanjal gula janang lenyap kena. Ini nang kena kada dihisap. Nah ini kena nam jalan titian siratal mustaqim seperti kilat. Syaratnya apa? Sempurnakan keimanan. Jangan kacak-kacak lapas. Mengkacak di atas dua majlis ta'lim ini sudah mual kerja. Nyaman aku berduit lah. Di tukang itu aku ditengah M non. Jadi di sini dipadakan lah. Yang keberapa tadi? Kedua tadi lah. Nah artinya keluar dari tahi dan darah susu yang bersih, sedap bagi mereka yang meminumnya. Ayat menggambarkan tahi dan darah najis dan kotor. Jika dinisbahkan atau dibangsakan kepada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadilah bersih dan suci. Kita ingin suci kalau jadi dalam Quran qad aflaha man zakkaha. Sungguh benar-benar beruntung orang yang membersihkan dirinya. Diri yang bersih pada hakikat satu-satunya diri Muhammad diri kita. Ini jar al-Mu'alim sekolah 25 tahun di Mekah. Jar al-Mu'alim gurija nang rambi ya juga. Jar Nabi itu juga. Tinggal kita aja pilih ya kamu aku ada berubah lagi kamu. Lawan nyaman panjang umur kamu garing-garing satu mata aja kan ampe pulang kan. Ini ustaz-ustaz binaan mana pindah Pak yang doa panjang-panjang ya Allah. Seakan doanya kadi dijabah oleh Tuhan. Kenapa? Ya kan? Mengadu guru-guru bacaan aku. Kelemahannya di bidang hakikat ini ada belajarnya. Nah, mustahil ijazah ala ke ibadu ya buat ini qari puji dakwat tada ijadaan. Ilmu itu bukan hanya syariat syariat tahun hakikat. Apabila terkumpul keduanya insya Allah suci. Kalau kada fala faidatalah. Ada artinya kita nih. Nah, habis sudahlah nyambungannya nah. Mana lagi tadi? Orang yang kepercayaannya dan keyakinannya dan perasaannya dirinya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersih dirinya dan suci dirinya. Pada hakikat mereka tidak mengatakan apa. Pada hakikat mereka tidak mengatakan diri mereka bulunya, kadang mengatakan bulu kulit lagi, bukan mengatakan daging, urat, tulang, sumsum, nggak ada lagi, dan darah dan sebagainya, nggak ada lagi. Ini orang hakikat diri Muhammad saja, tinggal yakini rasakan. Sudah zikir on salawat, melainkan keyakinan dan perasaan mereka diri Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukang yang bersih pada hakikat. Nah, hanya yang ketiga
Kenapa dibicarakan marifat sebenarnya kasih itu aja, sampai kitab nah. Ada Rami pulang ya kalau. Jadi pernah aku ditakoni di Banjar 4 biji kitab jalan sudah nih kan. Nang benernya juga kitab yang 4 biji arahnya kemana aja. Karena di sini ada jalan ma'rifat sama apa sebagainya. Kalau arahnya tujuan aku ke hakikat Pak. Adanya ma'rifat, adanya toreka di sini, nggak nali kitab dulu. Supaya guru mengajarkan tak panjang juga waktu lupa. Bingung guru-guru ya kalau. Aku juga kada tahu, guru juga kada tahu, tulis saja lah. Nah, kemudian ketiga suci pada ma'rifat ialah di hati mereka hanya Allah. Kepercayaan mereka yang ada hanya Allah dan keyakinan mereka yang ada hanya Allah. Serta perasaan mereka dengan Allah, pandangan dan musyahadah mereka yang ada sebenarnya hanya Allah. La ilaha illallah, la mawjuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang mawjud hanya Allah. Ini bagian orang ma'rifat. La mawjuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang mawjud, tidak ada yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak memandang kepada yang ada di alam ini. Mereka pandang yang ada hanya Allah. Ini bahayanya tadi hubungan diri Nabi dan kedada lah. Nah kesimpulannya pada hakikat ada ma'rifat, sudah jelasin kemarin kan. Pada ma'rifat tidak ada hakikat. Jadi para aulia itu lihat di dalam kitab Insanul Kamil karangan Syekh Ibrahim Al-Jali sekitar 780 tahun yang lalu. Ini rame di Piara Sanusi Silo Asrar, kisah Silo Asrar. Siapa nang itu juga asrar. Tipis asrar itu ada sini. Jadi diolah-olahnya juga bunga juga bagiannya kok. Jadi siapa Saran Sari itu juga Silo Asrar. Sanusi di Isra aja kada itu isinya kata itu. Aku bisa kitab mana kan diambil ambil itu apa juga kada kuambil sebetulnya ini ambil itu. Dibari langsung aku nang lawan siapa lawan si pengarang. Bah ya kalau nanti ayah karena kami itu mau mama yang di Banjar diulah-ulahnya aja gitu kan ada dibuat-buat lah. Nah jadi ini kayak apa tadi apa siapa tadi kesannya. Jadi hubungan di lawan kita kadada lawan Nabi itu nang ruginya adalah karena Tuhan berfirman lama arsalnaka lah maka tidak hanya utus engkau Muhammad melainkan itu dari rahmat kita dianjurkan dengan berwasilah lawan Nabi. Jadi kita sampai di sini dan empatnya Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma hasina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya jabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.